Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abdul Karim Aziz. Di sini saya akan melanjutkan mereview dua buku. Yang pertama The Historic Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, di sini saya akan mereview buku The Historic Quranic Text yang kali ini mereview bab 7 dan bab 8 yang mempunyai banyaknya halaman sekitar 97 halaman sampai 128 halaman. Bab 7 Mushaf Utsmani. 1. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah. Pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Oh Khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Kedua, Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Al-Bara meriwayatkan kemudian Utsman mengirimkan surat kepada Hafsah yang menyatakan, kirimlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada Anda. Hafsah lalu mengirimkan kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham agar memperbanyak salinan atau duplikat naskah. Beliau memberitahukan kepada 3 orang Quraisy ini, kalau kalian tidak setuju dengan Zaid bin Thabit perihal apa saja yang mengenai Al-Quran, tulislah dalam dialek Quraisy sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka. Kemudian mereka berbuat demikian, dan ketika mereka selesai membuat beberapa salinan naskah, Utsman mengembalikan suhuf itu kepada Hafsah. Ketiga, Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Malik bin An-Amir mengaitkan salah seorang dari mereka yang menulis mushaf dari sumber yang tertulis, dan jika ada kontroversi mengenai ayat-ayat tertentu, mereka akan bertanya, dari mana si penulis di kertas kulit ini? Bagaimana Nabi Muhammad mengajar dia tentang ayat ini secara tepat? Dan mereka akan meringkas tulisan dan meninggalkan sebagian tempat kosong dan mengirimkannya kepada orang itu disertai pertanyaan untuk mengklarifikasi tulisannya. Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Umar bin Sabbah meriwayatkan melalui Sawar bin Sobib melaporkan, saya masuk ke kelompok kecil untuk bertemu dengan Ibnu Az-Zubair. Lalu saya menanyakan kepadanya, kenapa Utsman memusnahkan semua naskah kuno Al-Quran? Dia menjawab, pada zaman pemerintah Umar, ada pembual bicara yang telah mendekati Khalifah, memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang yang telah berbeda dalam membaca Al-Quran. Umar menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua salinan naskah Al-Quran dan menyamakan bacaan mereka, tetapi menderita yang sangat fatal akibat tikaman maut sebelum beliau dapat melakukan upaya lebih lanjut. Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Seseorang bisa jadi keheran-heranan mengapa Khalifah Utsman bersusah payah mengumpulkan naskah tersendiri otonom, sedangkan akhirnya juga dibandingkan dengan suhuf juga.
Alasannya yang paling mendekati kemungkinan barangkali sekedar upaya simbolik. Satu dawarsa, sebelumnya ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi suhuf untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan tulisan. Naskah Utsman tersendiri independen, memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Bab 8. Perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. 1. Tanda pemisah surah. Pada awalnya, naskah Mushaf Utsmani ini tidak mempunyai pemisah surat permulaan. Tiap surat atau surah dapat diketahui dari ungkapan kalimat yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Hal ini kita saksikan dalam sampel di bawah ini. Beberapa naskah yang tak resmi yang ditulis bersama dengan Mushaf Utsmani, pemisah surat untuk pertama kali dapat kita secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya ungkapan kalimat khat itu yang selalu tampak tertulis. Contohnya dalam Mushaf Malik bin Abi Amir. Pemisah ayat. Mushaf Samarqand atau juga dikenal sebagai Mushaf Taskhen dinisbatkan kepada Utsman yang yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat sebelumnya. Pemisah ayat yang panjang disisipkan. Tidak tampaknya ada penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan sendiri. Ketiga contoh yang saya kemukakan semua diambil dari mushaf yang ditulis dalam skrip Hijazi tahun pertama Hijriyah. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk dua kolom dari setiap 3 titik. Dalam contoh kedua berbentuk garis dan 4 titik. Dalam contoh ketiga, titik yang berbentuk segitiga. Kesimpulan. Dalam bab yang lalu kita telah jelaskan sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian letak suat 1/3, 1/3, 1/4, dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijriah, mushaf dikelompokkan dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ketiga Hijriyah muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian juz bagi mereka yang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan. Pembagian ini adalah sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj dan telah berfungsi sebagai bermacam-macam batasan, seperti menggunakan tinta emas dan perkembangan yang lainnya. Sudah digunakan menurut selera kemampuan setiap penulis. Tetapi ini semuanya hanya seni, tidak seperti pemisah surah dan ayat. Betul-betul merupakan alat bantu yang tidak akan kita bedah di sini. Banyak lagi alat bantu lainnya dalam bentuk titik dan tanda artikal di atas dan di bawah. Dan ini memengaruhi terhadap sistem pengajaran Al-Quran untuk orang Arab di seluruh dunia. Sistem pengajaran Al-Quran untuk orang bukan Arab di seluruh dunia Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut pada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mereview atau menganalisis buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran.
Pada kali ini bab 6 sampai 7 yang mempunyai jumlah halaman sekitar 227 sampai 300 halaman. Bab 6, kodifikasi Utsman bin Affan. 1. Pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, riwayat versi mayoritas, dan yang kedua, riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Hudzaifah ibnu al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. 2. Varian-varian Mushaf Utsmani. Sebagaimana telah diungkapkan, mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Sejumlah sarjana muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegasikan eksistensinya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa varian teks Al-Quran di kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat subvarian qiraah bersumber telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan pada mushaf awal. Teks tertulisnya tidak hanya diriwayatkan secara ortografis, tetapi juga didukung dengan riwayat-riwayat lisan. Karakteristik Mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam Mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Imam As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran, yaitu suhuf Al-Quran, ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya yang arti lainnya murattaban til suwarihi. Sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelasnya lagi adalah pernyataan Al-Yaqubi. Beliau berpendapat Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun al-lafa, dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Bab 7. Otentitas dan integritas Mushaf Utsmani. 1. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstraguranik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi terekam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. 2. Skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya
tidak dipijakkan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jadi, sekelompok Mu'tazilah yang soleh mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran yang berisi hujatan-hujatan kepada musuh-musuh Nabi sebagian non-ilahiyah, dan dengan demikian bukan merupakan bagian integral kitab suci Al-Quran, kitab suci tersebut. Yang terakhir, otentitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran yang ada di tangan kita dewasa ini. Sejumlah sarjana di kawasan Matahari teman-teman ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu kitab suci tersebut yang dilakukan secara sengaja. Tetapi argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampaikan secara sederhana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada bagian ini dan yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.